Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Dayani. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas ke-6 kecerdasan buatan, yaitu mengenai sistem pakar dengan forward chaining dan backward chaining. Sini saya akan mereview jurnal yang saya dapat. Yang pertama di sini adalah menggunakan metode forward chaining. Ini adalah jurnal pada tahun 2022. Jurnalnya Sampakar diagnosa kelahiran bayi prematur dengan menggunakan metode forward chaining berbasis website. Volumenya 10 nomor 1 tahun 2022. Bagian abstraknya, kelahiran merupakan suatu momen kebahagiaan tersendiri bagi pasangan suami istri. Kesehatan kandungan merupakan kunci utama untuk melahirkan bayi yang sehat dan mampu terlahir sesuai usia kandungan yang telah ditentukan dan sesuai umur kandungan pada umumnya. Organisasi Kesehatan Dunia menyampaikan bahwa setiap tahun terjadi 15 juta bayi lahir prematur, lebih dari 1 dari 10 bayi di seluruh dunia, dan jumlah ini terus meningkat. Pada tahun 2015, sekitar 1 juta kematian balita di seluruh dunia disebabkan oleh komplikasi kelahiran prematur. Oleh karena itu, sistem pakar merupakan sistem pengetahuan kecerdasan buatan yang mampu mendeteksi gejala adanya faktor-faktor terjadinya kelahiran prematur berdasarkan gejala yang dirasakan oleh pengujian hipotesis. Sistem pakar yang dirancang dan dibangun akan menampilkan pertanyaan sesuai gejala yang dirasakan dan akan menghasilkan keputusan mengenai gejala kelahiran prematur yang terjadi pada pasien. Lanjut pada bagian pendahuluannya. Pada bagian pendahuluan, kelahiran bayi merupakan suatu momen kebahagiaan tersendiri bagi pasangan suami dan istri, di mana pada umumnya kelahiran terjadi pada usia kandungan berumur 37-40 minggu atau 9 bulan 10 hari. Adapun kelahiran bayi terjadi ketika usia kandungan calon ibu bayi belum mencapai usia pada umumnya, sehingga kelahiran ini dinamakan kelahiran prematur. Kelahiran prematur sangatlah berisiko besar sehingga membutuhkan penanganan medis yang lebih intensif. Kelahiran prematur merupakan kelahiran yang terjadi sebelum hari yang telah diperkirakan. Biasanya kejadian ini terjadi ketika kelahirannya lebih awal dari hari yang telah ditentukan, sehingga bayi yang lahir prematur mengalami gangguan kesehatan yang disebabkan belum sempurna organ tubuhnya. Lanjut pada bagian metode. Di sini untuk metodenya berawal dari identifikasi masalah dan motivasi. Melakukan identifikasi masalah yang terjadi pada penelitian yang beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara. Dalam hal ini adalah mengidentifikasi semua proses bisnis yang terjadi pada rumah sakit di Karawang untuk membangun sistem berbasis layanan. Pada tahapan ini merupakan titik awal penelitian. Semua proses bisnis akan dirangkum dan didapatkan solusi dan dikonsepkan sesuai dengan proses bisnis yang terjadi di organisasi. Metode kedua, mendefinisikan objek dari suatu solusi permasalahan. Pada tahapan ini, mengidentifikasi solusi dari permasalahan dengan melakukan studi literatur, oleh teori-teori dan konsep dari metode yang digunakan. Yang ketiga ada desain dan pengembangan. Pada tahapan ini dilakukan desain berupa rancangan dan model dari analisa yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Untuk model pengembangannya dengan data flow diagram untuk proses alur sistem berjalan, dan usulan dalam penelitian ini hanya membuat DVD level 0, diagram konteks, dan ERD. Metode keempat, demonstrasi atau implementasi. Tahapan ini melakukan implementasi terhadap rancangan pengembangan. Pada fase ini merupakan fase pengkodingan ke dalam teknologi yang digunakan untuk membuat sistem penunjang keputusan bayi prematur berbasis web. Metode kelima, evaluasi. Setelah implementasi dilakukan untuk menganalisa dari model yang dibuat. Selanjutnya, data hasil analisa akan dilakukan pengujian dengan black box. Metode keenam,
adalah komunikasi. Komunikasi penetapan ini adalah bentuk laporan dari hasil penelitian yang berupa sebuah kesimpulan untuk dipublikasikan. Isi kesimpulan tersebut dapat berupa penilaian terhadap model yang telah dibuat dan hasil analisa dari bentuk pemodelan yang telah diujikan. Pada kesimpulannya, berdasarkan sistem yang telah dibuat dari hasil pengujian, maka penulis dapat menarik kesimpulan. Metode forward chaining merupakan metode yang dapat digunakan untuk menentukan gejala kelahiran bayi prematur pada sistem Pakar untuk calon ibu bayi. Berdasarkan hasil pengujian sistem Pakar menggunakan metode black box testing, hasil tampilan, tabel button, dan pop-up berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil pengujian, proses sistem Pakar Rulex yang digunakan pada metode forward chaining menunjukkan hasil yang sesuai dengan basis pengetahuan. Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberi saran agar mencegah terjadinya kelahiran bayi prematur dengan mengembangkan sistem Pakar diagnosa kelahiran bayi prematur dengan metode-metode yang lainnya. Membandingkan antara metode forward chaining dengan metode yang lain, mengembangkan sistem Pakar diagnosa kelahiran bayi prematur menggunakan sistem operasi mobile, mengembangkan basis pengetahuan yang lebih baik lagi dari para pakar-pakar lainnya. Di sini untuk ISSN-nya 23389761. Dan nama penulis dari jurnal ini ada 3 orang, yaitu pertama Rahmat Gunawan, Irfan Ferdian Witarsa, dan Yudiana. Lanjut pada jurnal berikutnya yang menggunakan metode backward chaining. Volumenya volume 2 nomor 1 tahun 2023. Jurnalnya Rancang Bangun Sistem Pakar Diagnosa Penyakit pada Buah Salak berbasis web menggunakan algoritma backward chaining. Untuk ISSN-nya 28285344. Pada bagian abstrak, sistem Pakar adalah sebuah sistem yang mengadopsi pengetahuan manusia dan diimplementasikan ke dalam sebuah sistem komputer yang dirancang untuk memecahkan sebuah masalah seperti seorang pakar. Tanaman salak khususnya di daerah Kalimendong, Leksono, Wonosobo memiliki beberapa jenis kendala seperti penyakit dan hama pada tanaman salak yang menjadi masalah bagi petani salak. Sistem Pakar untuk mendiagnosa penyakit dan juga hama pada tanaman buah salak ini membantu para petani salak mengatasi masalah penyakit dan hama. Petani salak hanya perlu memasukkan gejalanya saja yang dialami pada tumbuhan salak. Nantinya data gejala yang akan diolah dimasukkan oleh sistem, kemudian aplikasi melakukan identifikasi dengan sistem sebagaimana dikonsultasikan dengan seorang pakar tanaman buah salak untuk mengetahuinya penyakit dan hama yang mengganggu tanaman salak dan mencari solusinya. Implementasi sistem yang dibuat memakai metode backward chaining. Metode backward chaining yang diterapkan pada penelitian ini adalah pelacakan ke belakangan, yaitu memulai penalarannya dari tujuan kesimpulan dengan mencari sekumpulan hipotesis menuju fakta-fakta gejala penyakit yang ada pada buah salak. Untuk nama penulis dari jurnal ini ada 2, yaitu pertama Ahmad Rozak Jari dan Muhammad Fuad Asnawi. Lanjut pada pendahuluannya. Pada bagian pendahuluan, penyakit pada buah salak adalah masalah serius yang sering dialami oleh para petani buah salak di daerah Kalimendong, Leksono, Wonosobo. Penyakit-penyakit tersebut dapat menyebabkan produksi buah salak menurun drastis atau bahkan gagal panen sehingga mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Untuk mengatasi masalah tersebut, telah dikembangkan sebuah sistem pakar berbasis web yang menggunakan algoritma backward chaining untuk membantu petani dalam mendiagnosis penyakit pada buah salak. Sistem pakar ini memungkinkan petani untuk dengan mudah mengidentifikasi gejala-gejala penyakit yang terjadi pada buah salak, sehingga dapat diambil tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Backward chaining atau chaining mundur adalah salah satu teknik yang digunakan dalam sistem pakar untuk mencapai sebuah kesimpulan atau diagnosis berdasarkan fakta atau informasi yang ada. Teknik ini biasanya digunakan ketika sistem pakar memiliki tujuan atau hipotesis tertentu dan mencoba untuk mengkonfirmasi hipotesis tersebut dengan menghubungkan
informasi yang tersedia dengan hipotesis tersebut. Proses backward chaining dimulai dengan hipotesis awal, kemudian sistem pakar akan mencari fakta atau informasi yang mendukung hipotesis tersebut. Jika fakta yang ditemukan tidak cukup untuk membuktikan hipotesis, maka sistem pakar akan mencari fakta lain yang terkait dan mengulang proses hingga semua fakta terkait ditemukan atau hipotesis dibuktikan salah. Lanjut pada metodenya. Backward chaining merupakan metode pencarian yang arahnya terbalik dibandingkan dengan forward chaining. Proses pencarian dimulai dari tujuan, yaitu kesimpulan yang menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi. Yang efisien untuk mengatasi problem yang dimodelkan sebagai pemilihan masalah terstruktur. Tujuan dari metode inferensi ini yaitu untuk mengambil pilihan paling baik dari banyak kemungkinan yang ada. Metode ini sangat cocok digunakan dalam permasalahan diagnosis. Metode forward chaining. Dalam backward chaining ini diawali dengan hierarki terbalik dari atas ke bawah, yaitu sebuah kesimpulan menjadi dipilih hipotesa-hipotesa, setelah itu baru dicocokkan dengan aturan-aturan yang ada dalam hipotesis, yang terakhir dikuatkan dengan fakta-fakta yang terjadi. Dengan menggunakan backward chaining, maka sebuah sistem dapat mencari hasil kesimpulan yang lebih kuat karena dilakukan dengan sistem algoritma yang merangkai fakta-fakta yang ada dari awal, sehingga akan dapat membuat sistem yang menggunakan backward chaining lebih cepat dalam menuju sebuah goal. Di sini ada tabelnya metode backward chaining. Fakta pertama, Carroll P, hipotesis 1. Di sini ada bagian dari metode backward chaining, yaitu dimulai dari bawah, yaitu kesimpulan, dijadikan tujuan, kesimpulan ke hipotesa 1, Carroll P, lalu mendapatkan fakta 1 dan fakta 2. Lalu ada kesimpulan 2, ke hipotesa 2, Rolke, mendapatkan fakta 2 dan fakta 3. Untuk metodenya seperti itu saja. Lanjut pada kesimpulannya. Sistem pendukung keputusan untuk mendiagnosa penyakit dan hama pada tanaman salak di Kalimendong menggunakan metode backward chaining dapat menganalisis penyakit dan hama secara cepat dan menentukan jenis termasuk penyakit tanaman salak atau hama tanaman salak. Metode backward chaining berdasarkan dua pengujian petani salak menghasilkan nilai rank tertinggi yang akan dijadikan nilai akhir pemeriksaan, yaitu 0,626 G2 atau depo dalam kurung dempolan dan 0,735 G1 dalam kurung uret. Oke, itu saja dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.